Dalam memulai sebuah bisnis, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Salah satunya yaitu adalah proposal usaha. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang proposal usaha, alangkah lebih baiknya kita mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dari proposal. Jadi, proposal adalah tulisan yang berisi rancangan rencana awal yang dapat memberikan konsep atau gambaran awal kepada pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama. Selanjutnya, akan kita bahas bersama tentang proposal usaha. Jadi, proposal usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh pengusaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai suatu usaha atau dapat dikatakan juga proyek baru. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proposal usaha adalah dokumen tertulis yang berisi rencana usaha. Selain rencana usaha, di dalam proposal usaha juga terdapat strategi dan sasaran bisnis. Untuk tujuan, bentuk, struktur, serta contoh akan kita bahas bersama di video lanjutan. Adapun tujuan dari pembuatan proposal usaha yaitu untuk mendapatkan izin usaha, untuk memperoleh kerjasama dengan pihak lain, menarik minat investor untuk menanamkan modal, serta meyakinkan kreditor untuk memberikan pinjaman. Nah, dalam pembuatan proposal ini, kita juga harus memperhatikan 7 struktur yang ada. Nah, yang pertama itu jelaskan tujuan dalam pendahuluan. Yang kedua, cantumkan profil perusahaan. Yang ketiga itu informasi struktur organisasi. Yang keempat, tunjukkan produk dan target pasaran. Yang kelima, analisis SWOT. Yang keenam, rencana dan strategi bisnis. Yang ketujuh, lampirkan laporan keuangan. Dan yang terakhir itu ada buat penutup dan lampiran. Tahukah kamu, dalam proposal usaha juga terdapat bentuk-bentuk proposal usaha, yaitu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu adalah proposal usaha formal, informal, yang diminta oleh klien atau yang tidak diminta oleh klien, atau bisa kita sebut dengan unsolicited proposal. Yang pertama ada proposal usaha formal, merupakan proposal usaha atas permintaan secara resmi oleh perusahaan atau calon klien. Pada dasarnya, isinya seperti proposal usaha sebagaimana mestinya, dan isi proposal tersebut menyesuaikan dengan permintaan klien. Kemudian yang kedua, ada proposal usaha informal, merupakan proposal yang tidak baku atau tidak resmi. Contohnya, menyusun proposal usaha jenis ini saat ada calon konsumen atau perusahaan lain yang tertarik terhadap produk yang kita miliki. Tujuannya, agar calon konsumen atau pihak lain yang meminta dapat memahami dengan mudah dan terjadinya konversi penjualan. Kemudian yang ketiga, ada proposal yang diminta oleh calon klien, merupakan proposal yang langsung diminta oleh calon klien. Adapun yang diminta adalah RFP, Request for Proposal. Biasanya RFP dikirim ketika sebuah perusahaan terdapat masalah yang perlu diselesaikan. Adapun contoh proposal usaha ini diantaranya tender dan perdagangan barang. Kemudian yang terakhir ada proposal yang tidak diminta atau unsolicited proposal, merupakan proposal yang diajukan kepada pihak di luar perusahaan atas inisiatif perusahaan atau tanpa ada pemberitahuan dari pihak luar. Contoh proposal usaha jenis ini berbentuk brosur yang berisikan informasi ringkas mengenai sebuah produk, sehingga penerima mudah membaca dan memahami isinya. Yang bisa jawab pertanyaan dari gue dapat uang 2.000. Lanjut hidup. Halo bang, selamat sore bang. Selamat sore bang. Wih, adiknya ganteng nih bang. Ya ini anak saya, anak sulung. ganteng ya. Ya, Abang kok kelihatan lemes banget? memakan. Kasian banget. Ya miskin bang. Abang mau dapat uang nggak? Ya mau. Abang harus jawab pertanyaan dari kami dulu. Gini banget cari uang ya zaman sekarang. Ya deh, boleh kalau begitu. Nah, kami cuma mau nanya ini bang, kan kami lagi buat tugas ini tentang proposal. Nah, abang tahu nggak teknik atau struktur dari pembuatan proposal sendiri? Oh iya, bapak usahakin nak ya. Tahukah kamu, jadi susunan dari proposal itu sendiri terdiri dari 7 struktur. Yang pertama itu, ini nak pakai dulu ya. Yang pertama yaitu jelaskan tujuan dan pendahuluan. Yang kedua, cantumkan organisasi. Yang keempat, tunjukkan produk dan target pasar. Yang kelima, analisis SWOT. Yang keenam, rencana dan strategi bisnis. Yang ketujuh, lampiran keuangan. Dan yang kedelapan, buat laporan penutup dan lampiran. Nah guys, sudah dengar kan tadi penjelasan dari abangnya? Kasih aja 4.000 rupiah. Bang, ini 4.000 nggak cukup. Anaknya beli kasihan, lauk. kasih aja lah. Ya, anaknya menjadi kanan. Kamu mau deh? Mau nggak?
Oh enggak, ini ada si bapaknya. Enggak. Makasih dong, saya nggak makan. Blok. Ku berhenti di batas ini antara cinta dan mimpi bersamamu. Aku sadari kini bahwa memang